Haleluya, puji Tuhan. Senang berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan kembali. Kita akan belajar dari kitab Pengkhotbah. Kitab Pengkhotbah ini ditulis oleh Raja Salomo. Waktu itu dalam perenungannya tentang hidup manusia yang singkat dan penuh dengan hal-hal yang sulit dimengerti, Salomo menyimpulkan bahwa hidup itu sia-sia. Ia tak dapat memahami tindakan Tuhan dalam menentukan nasib manusia. Meskipun demikian, dinasehatinya lah orang-orang, kita semuanya, untuk bekerja dengan giat dan untuk sebanyak mungkin dan selama mungkin menikmati pemberian-pemberian Tuhan. Salah satu ayatnya yang terkenal adalah, kita baca bersama-sama, Pengkhotbah 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Untuk segala sesuatu. Segala sesuatu apapun dalam alam ini, termasuk kehidupan manusia, berada di bawah satu rangkaian rencana. Di sini dituliskan ada masa. Ada suatu periode yang ditetapkan. Dan ada waktu. Ada kejadian yang sudah ditentukan sebelumnya. Untuk semua yang terjadi di bawah matahari. Kejadian-kejadian yang kelihatannya kebetulan, semuanya merupakan bagian dari sebuah rencana yang sangat besar. Saudara, dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, Pengkhotbah 3 ayat 1 dinyatakan, segala sesuatu di dunia ini terjadi pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Dengan kata lain, Pengkhotbah hendak mengatakan bahwa waktu adalah ciptaan Allah. Waktu adalah milik Allah. Dan Allah telah menetapkannya. Apa artinya? Pertama, jika untuk segala sesuatu ada masanya dan ditentukan Allah, maka seharusnya manusia sungguh-sungguh bijak dalam mengambil keputusan dalam hidup. Mari kita ambil contoh dari dunia pertanian, sebagaimana dinyatakan di dalam Pengkhotbah 3 ayat 2. Kita baca di bagian B-nya saja. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Dengan kata lain, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk panen. Di sini tampaklah bagaimana pengkhotbah dengan jitu dalam mengambil kesimpulan. Saudara, saat terbaik untuk menanam padi, para petani tahu harus dilakukan pada awal musim hujan. Jadi tanamlah padi pada awal musim hujan, kata pengkhotbah. Jangan sekali-kali menanam padi pada saat musim kemarau. Jika nekat untuk menanam padi pada musim kemarau, maka kita harus bersusah payah menyediakan air agar bibit-bibit padi itu dapat tumbuh dengan baik. Setelah itu, kita harus memanennya pada waktu yang tepat. Jangan kecepatan dan jangan pula terlambat. Kalau kecepatan, pastilah padi itu belum masak sepenuhnya. Jika terlambat, pastilah kita akan kalah cepat dibandingkan dengan tikus sawah. Yang kedua, jika Allah telah menentukan waktu yang tepat untuk segala sesuatu, maka jalan bijak bagi manusia ialah memahami dengan tepat kehendak Allah dalam hidupnya setiap saat. Kita baca di dalam Pengkhotbah 3 ayat 5. Bagian B saja. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan dari memeluk. Saudara, wabah corona telah mendisrupsi rutinitas kita. Mungkin beginilah salah satu cara Tuhan mengingatkan kita bahwa semua diri kita terkoneksi dengan sesuatu yang lebih besar, lebih tinggi,
yaitu Tuhan Allah. Di bawah ancaman corona, kita tahu semua diri, tidak pandang muda tua, tular menular. Semua bangsa, apakah bangsa besar, bangsa berkembang, papar memapar. Semua kekuatan tembus menembus. Virus corona betul-betul mengajak kita, dan pengkhotbah memberikan nasihat yang tepat. Ketika dia menyatakan yang paling baik bagi seorang manusia untuk menahan diri dari mendekap, dari pelukan. Karena corona, budaya keseharian kita telah berubah. Dulu kalau kita bertemu, cipika-cipiki, berjabat tangan, pelukan. Sekarang pengkhotbah katakan, ada saatnya kita tidak boleh lagi. Yang ketiga, saudara, jika Allah telah menentukan waktu yang tepat untuk segala sesuatu, maka manusia harus memahami bahwa waktu adalah sesuatu yang berharga. Ada ungkapan dunia mengatakan, waktu adalah uang. Benar, waktu adalah ciptaan Tuhan. Uang buatan manusia. Tidak semua hal di dunia ini membutuhkan uang. Namun, segala sesuatu pasti membutuhkan waktu. Kehilangan uang dapat dicari. Kehilangan waktu tidak mungkin dapat dikembalikan lagi. Karena itu saudara, jangan sekali-kali kita mempermainkan waktu. Kalau kita mempermainkan waktu, sama saja kita mempermainkan karunia dan ciptaan Tuhan. Saudara, waktu memang tetap ada. Prioritas dan disiplin diri akan membantu kita memakainya dengan bijaksana. Waktu yang baik tidak pernah kembali untuk kedua kalinya. Karena itu saya mengajak saudara, mari kita mempergunakan waktu dengan bijaksana. Ayat yang terakhir kita baca, Wahyu 3 ayat yang ke-7. Wahyu 3 ayat yang ke-7. Wahyu 3 ayat yang ke-7. Wahyu 3 yang ke-7. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia, Yesus, membuka pintu itu, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup pintu itu, tidak ada yang dapat membuka. Saudara, ada waktunya Tuhan membuka pintu masuk bagi kita dalam sebuah kesempatan. Bila mana kita tidak masuk, pintu akan ditutup. Pintu itu bisa kita ibaratkan sebuah kesempatan yang baik yang kita miliki. Yang mungkin hanya satu kali saja. Jadi, mari perhatikan waktu karios yang Tuhan berikan kepada kita. Jadilah peka, bijaksana, dan berani mengambil keputusan, namun tetap tidak terburu-buru. Jangan sampai kita menyesal karena kita tidak bijaksana menggunakan waktu kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk menggunakan waktu yang Engkau berikan kepada kami. Ajar kami Tuhan untuk boleh memanfaatkan waktu yang Kau berikan kepada kami dengan penuh bijaksana. Karena kami tahu Tuhan, Kau sangat baik buat kami. Kau sangat baik buat saudara-saudara kami yang ada di rumah. Kami tahu segala aktivitas Bapak, Ibu, Saudara kami semuanya. Ya Tuhan, marilah Tuhan, Kau tumpangkan kami, tangan kepada kami semuanya, untuk boleh kami senantiasa berharap untuk boleh menggunakan waktu-waktu kami
di dalam aktivitas kami sehari-hari. Berkati sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa syukur kami. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa kembali. Haleluya.